Ia berkata, begitulah kami diperintahkan untuk memperlakukan kepada ulama-ulama kami. Inilah konsep Islam ya. Konsep Islam itu, ilmu itu murid itu yang mendatangi gurunya, bukan guru yang mendatangi ke tempat muridnya. Gimana kita mau dapat ilmu kalau kita nggak muliakan ilmu dan alat untuk ilmu tersebut? Terhadap anak-anaknya yang samya, dia menjadi pembicara terhadap anak-anaknya yang mendengarkan, maka ketika dia berbicara, dia harus terapkan adab ini. Kebutuhan akan sifat hati-hati dalam memilih tempat tinggal sama ya seperti kebutuhan kita akan sifat hati-hati dalam memilih makanan, minuman dan yang lainnya. Di antara pembahasan selanjutnya dalam kitab Tazkiratus Sami adalah pembahasan tentang kitab, adab seorang penuntut ilmu, pencari ilmu dengan kitabnya. Itu terdapat dalam bab Rabi', bab keempat, yang dimana dalam pembahasan itu Al-Imam Ibnu Jamah mengatakan ada adab tersendiri untuk meletakkan kitab berdasarkan disiplin ilmunya. Ada kitab tafsir paling atas, ada kitab hadis menyusul setelahnya, ada kitab fikih dan sampai paling bawahnya. Yuk kita lihat di Maktabah BHN bagaimana urutannya. Sudah benar apa belum? Kalau sudah benar, alhamdulillah. Kalau belum, mari kita kembalikan atau kita susun dengan rapi. Mari kita lihat ini ya. Kalau kita baca dari atas, itu ada kitab Al-Maqasid Al-Hasanah ya. Kemudian sampingnya ada kitab Aunul Ma'bud dalam kitab hadis. Ini hadis Syarah Sunan Abi Daud. Sebelahnya ada kitab Syiar Alam Nubala, kitab tarjamah. Atau di sini kitab biografi para ulama dan sebagainya. Baik, kita lihat di tengah sekarang. Kitab ini adalah kitab Al-Jami' Ahkamul Quran punya Al-Qurtubi tafsir. Ini kitab Nasbur Rayah, kitab hadis. Mari kita lihat sudah benarkah penyusunan kitab berdasarkan ilmu menurut Al-Imam Ibnu Jama'ah. Kemudian Al-Istidhkar. Ya, ada kitab, ini kitab fikih ya. Kemudian ada kitab Al-Athar, ada fikih-fikih juga, ada hadisnya. Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, kitab hadis. Ada Al-Bidayah wa Nihayah, kitab tarikh punya Ibnu Katsir. Seperti ini menurut penjelasan Al-Imam Ibnu Jama'ah tidak dibenarkan dan tidak termasuk beradab dengan kitab. Bagaimana seharusnya? Seharusnya adalah yang paling atas adalah kitab tafsir. Katakan yang ada di sini adalah tafsir Al-Qurtubi, maka kita akan pindahkan ke atas. Kemudian selanjutnya adalah katakan di baris kedua ini, di rak kedua ini, strof kedua adalah Fathul Bari dengan Aunul Ma'bud dan sebagainya. Mari kita pindahkan ya. Ini dalam rangka mengamalkan apa yang sudah kita baca, kita kaji. Nah, ini Al-Jami' ya, di Ahkamil Quran punya Qurtubi. Kita letakkan di paling atas ini menggantikan Syiar A'lam Nubala. Baik ya, teman-teman. Nah, dan seterusnya nanti insya Allah kita akan merapikan supaya maktabah kita berdasarkan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pelajari di kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim karangan Al-Imam Ibnu Jama'ah. Selengkapnya ada di kajian adab bersama kitab di pembahasan keempat dengan Abdul Khair Rahmat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, yang sampai hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk menikmati apa yang Allah berikan dari rizki dan kesehatan.
kesempatan untuk kembali bertakwa kepada Allah, kesempatan untuk mentaubati dosa-dosa kita yang telah lalu, dan memperbaiki amalan kita yang tersisa di umur kita. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita banyak atau mengajari kita banyak hal, yang telah berkorban agar sampainya Islam kepada kita hari ini. Beliaulah yang jauh hari sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, beliau yang sudah mengatakan, "Wadidtu law ra'aitu ikhwani," aku ingin berjumpa dengan ikhwanku. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami wahai ikhwanmu, saudaramu wahai Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "La bal antum ashabi." Kalian adalah sahabatku. Ikhwanku adalah orang-orang yang datang setelah kalian, tidak pernah melihat kalian tapi beriman kepadaku. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah dijadwalkan, insyaallah kali ini saya akan membawakan kitab atau judul atau bab keempat dari kitab Tadhkiratus Sami' karangan Ibnu Jama'ah rahimahullah. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya telah disampaikan oleh beberapa asatidz dari Baitul Hikmah Nusantara terkait dengan adab seorang alim, adab seorang muta'allim. Insyaallah kali ini kita akan membahas yang tidak kalah pentingnya oleh seorang penuntut ilmu, yaitu kitabnya. Ya. Karenanya bergaul dengan kitab, atau sebagaimana kita pernah dengar sebuah ungkapan ya dalam bahasa Arab yang mengatakan khairu jalisin fiz zamani kitab. Sebaik-baik teman duduk, teman ngobrol, teman sendiri adalah kitab. Oleh karena itu, sebagai penuntut ilmu sudah selayaknya kita memperhatikan bagaimana adab kita dengan kitab. Judul asli dari bab keempat ini adalah Al-Babur Rabi' fil adab ma'al kutub allati hiya alatul ilmi wa ma yata'allaqu bi tashihiha wa dhabtiha wa hamliha wa wad'iha wa shira'iha wa 'ariyatiha wa nuskhiha wa ghairi dhalika wa fihi 11 naw'an. Al-Imam Ibnu Jama'ah memberikan judul di bab keempat ini yaitu fil adab ma'al kutub, adab dengan kitab-kitab allati hiya alatul ilmi, di mana kitab adalah alatul ilm atau wasilah atau alat suatu ilmu, di mana ilmu itu tertulis, di mana ilmu itu dibukukan, ilmu itu tersimpan rapi dalam khazanah kitab kita yang banyak hari ini. Wa ma yata'allaqu bi tashihiha, dan apa yang berkaitan tentang tashih. Tashih itu, jadi pada zaman dahulu itu ada beberapa nuskhah. Nuskhah itu atau kitab yang harus ditashih. Mungkin ada salah titik, mungkin ada salah harokat, mungkin ada salah huruf atau kurang dan lain sebagainya. Wa dhabtiha, dhab itu lebih ke menyesuaikan, kira-kira sudah pas belum ini dengan yang ini, teks yang ini dengan teks yang ini, atau kitab yang ini, nuskhah yang ini dengan nuskhah yang lainnya. Wa dhabtiha wa hamliha, dan membawanya, wa wadaiha, dan menaruhnya, meletakkannya, wa syira'iha, membelinya, wa 'ariyatiha, dan meminjamnya, wa nuskhiha wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Bagaimana Al-Imam Ibnu Jama'ah memberikan perhatian sampai-sampai beliau menulis satu bab khusus dengan judul adab kita dengan kitab, atau adab seorang penuntut ilmu, pencari ilmu dengan kitab-kitabnya. Baik, bagi seorang penuntut ilmu, sebagaimana saya katakan tadi, kitab adalah salah satu bagian yang tak akan pernah terpisahkan. Apalagi di zaman hari ini, di mana kita sangat butuh kembali kepada kitab-kitab tulisan-tulisan ulama-ulama kita. Oleh karena itu, kitab merupakan alatut tahsil, salah satu media atau salah satu sarana wasilah untuk tahsil kita mendapatkan ilmu tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana kita
sudah diajari di pertemuan sebelumnya, itu bab adab kita kepada seorang guru, adab kita kepada seorang murid, bahkan adab kita kepada siapapun yang mengajarkan kita ilmu. Begitu pula yang harus diperhatikan adalah adab kita dengan kitab. Baik, insya Allah ada beberapa hal yang harus disampaikan yang berkaitan dengan adab seorang penuntut ilmu dengan kitabnya. Maka dari itu, sebagaimana dalam Islam ilmu itu dihormati. Para ahlinya, ya, orang yang berhias dengan ilmu, kemudian sumber ilmu atau tempat di mana ilmu itu dibukukan, maka ada perhatian khusus bagaimana kita harus beradab, bagaimana kita harus menghormati kitab kita. Baik. Pertama tadi ilmu adalah alatut tahsil. Kitab adalah alatut tahsil. Alat untuk mendapatkan ilmu, di mana ilmu tertulis, tersimpan rapi, terbukukan di kitab-kitab para ulama. Karenanya seorang penuntut ilmu itu dia harus memiliki kitab. Ya. Al-Imam Ibnu Jamah mengatakan, yang bagi li talibil ilmi an ya'taniya bi tahsil kutub. Bagi seorang penuntut ilmu sudah semestinya dia memiliki kitab. Al-muhtaj ilaiha, yang dibutuhkan. Ya. Terlebih jika dia sedang mempelajari satu ilmu, katakan ilmu hadis. Katakan ilmu hadis Arba'in An-Nawawi. Bagaimana seseorang mau menuntut ilmu kalau dia kitabnya aja nggak punya? Maka bagi seorang penuntut ilmu, kata Imam Ibnu Jama'ah, yang bagi, maka semestinya dia sudah memiliki kitab yang harus dia miliki, yang memang sedang dibutuhkan, seperti yang saya katakan tadi. Ma'amkanahu, sebagaimana memungkinkannya, baik bisa beli sehingga itu menjadi milik pribadinya, atau kalau memang tidak, misalkan tidak tidak memiliki uang, uangnya hanya cukup jika hanya menyewa atau meminjam, maka lakukanlah dengan meminjam. Maka nanti di pembahasan ini juga termasuk ada adab bagaimana meminjam kitab, bagaimana meminjam buku dari orang lain. Baik, kemudian apakah, ya, katakanlah kita sudah mengumpulkan kitab, ya, kita sudah mengumpulkan kitab, tapi ada catatan dari ulama bahwasanya banyak orang yang memiliki kitab, tapi kitabnya itu bagaikan ya sekedar pajangan, tidak dibaca, dibiarkan berdebu, bahkan dimakan rayap. Makanya ada ungkapan bagus sekali, yaitu mengatakan, idza lam takun hafizan wa'iyan fajam'uka lil kutubi la yanfa'u. Jika kamu, ya, tidak menjadi seseorang hafizan wa'iyan, orang yang hafiz dengan ilmu, atau wa'iyan, dia melek atau perhatian dengan kitab, perhatian dengan ilmu yang mana kalau dia punya perhatian dengan ilmu, dia akan kembali ke kitab-kitab. Dia sedang membahas sesuatu, dia merujuk ke kitab-kitab induk, katakan seperti itu. Fajam'uka lil kutubi la yanfa'u. Maka kalau hanya sekedar mengumpulkan tanpa melek, tanpa pernah dipakai kitab itu, tanpa pernah digunakan dengan hal yang semestinya, fajam'uka lil kutubi la yanfa'u. Maka ngumpulkan kitab aja itu la yanfa'. Jadi harus dikasih catatan, ya. Penuntut ilmu harus punya kitab. Terlebih kitab yang dibutuhkan ketika itu. Contoh dia sedang mempelajari satu disiplin ilmu, sudah semestinya dia memiliki kitab. Tapi yang tadi saya sampaikan bait itu adalah jangan hanya sibuk mengumpulkan kitab dari mana dan lain sebagainya, cetakan yang bagus dan apa, tidak. Akan tetapi kita harus menjadi dua syaratnya, hafidh wa'i. Yang pertama hafidh, orang yang dia punya hafalan, dia punya bekal minimal tentang suatu disiplin ilmu. Yang kedua adalah wa'i, orang yang melek, orang yang menggunakan kitab itu atau kitab yang ia miliki tidak hanya sekedar dipajang, dibeli, dikumpulkan, akan tetapi kitab yang memang terpakai dan menjadi rujukan tatkala dia sedang membahas satu ilmu. Baik. Kemudian, ya, wa idza amkana tahsiluha syira'an lam yashtagil bi nuskhiha wa la yanbaghi an yashtagila bi dawamin nasakh.
Ya kalau dia memungkinkan untuk bisa membelinya, maka belinya lebih baik daripada hanya harus menyalin kitab. Hari ini Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita hidup di zaman yang Allah mudahkan segala sesuatunya. Mungkin di zaman Al-Imam Ibnu Jama'ah ini, untuk membeli kitab rasanya mungkin dengan harga yang mahal, susah dicari, sehingga mereka, orang-orang para penuntut ilmu di zaman itu memilih untuk menyalin kitab. Misal ya, saya punya kitab ini. Kemudian teman saya ada yang nggak punya kitab ini. Untuk membeli kitab ini mungkin harganya sangat mahal. Maka dia milih untuk menyalin kitab ini. Dia pinjam dari saya, kemudian dia menyalinnya. Nah, itu sebagian ini ya, sebagian sebagian orang dahulu seperti itu. Mari kita baca sedikit tentang adatul mutaqaddimin fi syira'il kutub. Bagaimana ulama dahulu dalam membeli kitab. Bagaimana cerita mereka, bagaimana hirs mereka, kesungguhan mereka, bagaimana mereka mengumpulkan uang demi membeli kitab. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, kitab adalah harta yang nggak pernah dilirik oleh pencuri. Itu harta, tapi pencuri tidak meliriknya. Karena apa? Karena ya kalau dia mau mencuri sekalipun ya dia mau paling banter ya, mungkin zaman kita dikiloin. Kalau dia mampu baca ya dia akan baca, tapi kan ilmunya pun nggak berkah karena itu kitab hasil curian. Baik, kita baca. Adatul mutaq wa kanu yaqulun lama sanaf kitabul hilyah. Ini adab, sejarah atau kisah para mutaqaddimun, orang-orang terdahulu yang berjuang untuk membeli kitab. Di antaranya adalah Abu Naim Al-Asfahani, sahibu kitab Al-Hilyah. Abu Naim atau Abu Nuaim Al-Asfahani hamal al-kitab fi hayatihi ila Naisabur. Ya, dia membawa kitab dalam hidupnya ke Naisabur. Fashtarahu bi 400 dinar. Dia membeli kitab itu seharga 400 dinar. Bayangkan, hari ini kitab ada yang seharga itu? Kayaknya nggak ada ya. Seharga 400 kitab itu mungkin yang mujalladat ya, mungkin ya katakanlah Syiar A'lam Nubala yang sekian puluh jilid itu paling banter hanya 4 atau 5 juta Bapak Ibu sekalian. Ya, katakan segitu ya. 4 juta lah. Ini seharga 400 dinar. Sekarang 1 dinar berapa? Katakanlah 2 jutaan lah ya, 2 juta lebih. Dikali 400, sungguh sangat mahal sekali. Tapi itu dibeli. Ya. Makanya kita harus berkaca sama mereka, bahkan kita harus malu sebenarnya. Kita kita hari ini mungkin sangat jauh disifati dengan pencari ilmu, ya. Baik. Kemudian di antara yang kedua tadi kan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah, kalau memang tidak mampu untuk memiliki kitab dengan cara membeli atau katakanlah mendapatkan kitab dengan cara membeli, yang kedua adalah dengan cara meminjam. Ya, jika seorang penuntut ilmu dia belum ada nih kayaknya untuk beli kitab Syiar A'lam Nubala, padahal dia sedang menulis biografi ulama yang satu kitab yang dimana ada biografinya ulama tersebut, dan dia harus merujuk ke kitab katakan Syiar A'lam Nubala. Tapi dia kalau untuk beli kitab itu kayaknya mustahil dekat-dekat ini gitu ya, karena ya tadi mungkin harganya sangat mahal. Maka kata Al-Imam Ibnu Jama'ah, fa'i'aratan, ada pembahasan tersendiri untuk orang yang meminjam kitab. Maka jika memungkinkan maka harusnya dia meminjam. Beliau mengatakan yustahabbu i'aratal kutub liman la darara alaihi fiha mimman la darara minhu biha. Ya. Di mana para orang terdahulu itu kalau dia nggak punya buku ya dia minjem. Tapi ingat, kita sedang bahas adab-adabnya. Pasti nanti akan disebut juga oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah bagaimana adab dalam
meminjam buku. Wa kariha qaumun ariyatuha, sebagian orang karih gitu, enggan, males meminjamkan bukunya karena tahu. Mungkin sebagian kita kayak gini, mungkin karena ya lagi-lagi kembali ke jiwa masing-masing ya, diri masing-masing. Ada dan kenyataan di zaman ini orang yang meminjam kitab tapi lupa mengembalikan. Atau dia nggak kembalikan dengan sengaja. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Jamah mengatakan, ini di zaman beliau loh ya, abad ke-6 dan 7. Beliau mengatakan, wa kariha qaumun. Ada orang yang nggak suka minjemin juga, gitu ya. Ada, tapi wal awwal aula, artinya orang yang meminjamkan itu lebih aula, lebih utama. Minal i'anati 'alal ilmi. Kenapa? Kenapa orang yang meminjamkan kitab dengan resiko kitab itu hilang atau nggak dikembalikan itu lebih baik? Kenapa? Karena ada i'anah 'alal ilm, ada saling tolong menolong dengan urusan ilmu, dalam urusan ilmu. Ma'a fi mutlaqil 'ariyah minal fadli wal ajr, karena meminjamkan apalagi la yarju illa ats-tsawab minallah, dia tidak punya niatan lain kecuali meminjamkan karena niatan dia adalah supaya dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang pernah mengatakan kepada Abul Atahiyah. Abul Atahiyah itu siapa? Abul Atahiyah itu salah seorang penyair terkenal di zaman Abbasiyah. Abul Atahiyah. Ya, beliau mengatakan seseorang mengatakan kepada Abul Atahiyah, beliau mengatakan kepada Abul Atahiyah seperti ini kalimatnya. A'irni kitabak, pinjamkan saya kitabmu wahai Abul Atahiyah. Tapi Abul Atahiyah mengatakan, inni akrahu dzalik, aku tidak menyukai itu. Artinya saya nggak biasa meminjamkan buku saya ini. Apa kata pemuda tadi atau apa kata orang tadi yang mengatakan kepada Abul Atahiyah? Faqala amma alimta annal makarim mausulatun bil makarih. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya ketinggian akhlak, ketinggian budi pekerti, ya, sifat yang mulia itu mausulatun bil makarih, ada kaitannya dengan sesuatu yang kita tidak sukai. Apa penjelasan dari kalimat ini? Penjelasannya adalah mungkin dalam hal ini meminjamkan buku kepada orang lain itu kan sesuatu yang kita nggak suka. Tapi itu kalau kita lakukan, apalagi dengan berharap kepada Allah, ikhlas meminjamkan ini karena berharap thawab, ajr minallah, itu akan menjadi sesuatu yang makarim. Sesuatu yang mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia juga. Karenanya para ulama juga ada yang meminjamkan buku-buku mereka kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara atau ulama di zamannya yang lain, karena ada kepentingan ilmu di situ. Mungkin kitab ini kalau dipinjam sama temannya atau teman kita, itu dia karena butuh lagi menulis sesuatu, lagi butuh rujukan gitu ya, itu akan menjadi masya Allah at-ta'awun 'alal bir 'alal ilm, tolong menolong dalam urusan ilmu. Pernah dikatakan, qala Ibnu Sakrah mengatakan, kana Ibnu al-Hadiyah al-Hafidh Mufid Baghdad, seorang al-Hadiyah, Ibnu al-Khadiyah al-Hafidh mahbuban ilan nasi kulluhum, seorang Ibnu al-Khadiyah, beliau sangat dicintai manusia banyak. Kenapa? Ma ra'aitu mithlahu ala tariqatihi wa kana la ya'tihi musta'irun, karena dia sering minjemin kitab. Karena dia sering minjemin bukunya. Kana la ya'tihi musta'irun, tidaklah seorang datang kepadanya untuk meminjam kitabnya, illa a'tahu au dallahu alaihi, melainkan dia akan memberikan atau meminjamkan kitabnya kepada orang yang datang untuk meminjam kitabnya, au dallahu alaihi, atau mungkin dia menunjukkan, kalau misalkan menunjukkan ke tuh, saya nggak punya kitab ini, coba ke fulan, mungkin dia punya kitab. Coba, masya Allah ya, ta'awun para ulama mutaqaddimun itu dalam hal ilmu.
Oke, tadi kan Al-Imam Ibnu Jama'ah mengatakan ada orang yang nggak suka minjemin buku ya karena tadi sebagian orang juga lupa memulangkannya. Setelah pinjam malah nggak dipulang-pulangin kan gitu. Tapi sebagian lain kata Al-Imam Ibnu Jama'ah, al-aula yang lebih utama adalah pendapat beliau orang yang meminjamkan bukunya. Li'anna fihi minal i'anah 'alal 'ilm. Karena ada tolong-menolong dalam urusan ilmu. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa yanbaghi lil musta'ir an yashkura lil mu'ir dzalika wajzihi khairan. Maka saya tulis di sini adab pinjam dan meminjamkan buku ya. Pertama, adab yang meminjam kitab atau adab yang meminjam buku. Pertama adalah berterima kasih kepada orang yang meminjamkan kitab. Oh iya. Di sini disebut teks dalam nas, secara nas disebut oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah wa yanbaghi lil musta'ir an yashkura lil mu'ir. An yashkura lil mu'ir dzalika wa yajzihi khairan. Hendaklah kepada orang yang meminjam kitab setelah dia meminjam hajatnya sudah selesai, kemudian dia mengembalikan atau bahkan ketika dia pertama kali menerima, hendaklah dia mengatakan jazakallah khairan, terima kasih banyak sudah mau meminjamkan kitabnya. Terima kasih sudah merelakan kitabnya saya pinjam. Labud an yashkur lil mu'ir. Yang bagi lil musta'ir an yashkur lil mu'ir. Pertama tadi adabnya adalah orang yang meminjam kitab berterima kasih kepada orang yang meminjamkan kitab. Yang kedua, tidak meminjam kitab tersebut terlalu lama jika tidak ada keperluan lagi. Jika tidak ada kebutuhan, kata Al-Imam Ibnu Jama'ah, kembalikan. Jangan disimpan terus padahal mungkin dia akan butuh lagi tapi hendaklah dikembalikan dengan cepat. Ya, maka di poin ketiga itu bersegera untuk mengembalikan kitab yang dipinjam. Kenapa? Karena kalau kita sudah selesai dari hajat kita, kita sudah selesai dengan kitab yang kita pinjam dari teman kita, segera kembalikan. Ya. Itu merupakan adab yang merupakan adab kita sebagai peminjam kepada orang yang meminjamkan. Ustadz, nanti kita mungkin butuh lagi nih, tapi mungkin saya nggak tahu butuhnya kapan. Lebih baik dikembalikan. Kembalikan dulu, kapan nanti kita butuh lagi, kita akan pinjam lagi. Seperti itu ya. Itu diantara adab orang yang meminjam kitab. Yang ketiga, yang keempat adalah tidak menahan kitab tersebut jika si pemilik kitab memintanya. Nih, tidak menahan. Sudah di chat, afwan akhi misal gitu. Kemarin antum yang minjam kitab ana ya? Kitab Riyadhus Shalihin katakan. Akhi mohon dikembalikan ya kalau antum sudah selesai, ana juga ada tugas untuk itu gitu kan. Maka haram hukumnya seseorang yang dipinjamkan tadi untuk menahan. Ah udahlah biarin. Nggak ada etika baik untuk dia mengembalikannya. Ya. Kemudian tidak mencoret atau menulis apapun di kitab yang dipinjam. Nah, hati-hati. Namanya barang pinjaman, sebagaimana di awal kita meminjam dalam keadaan utuh, kembalinya jangan berkurang. Ya. Jangan berkurang atau bertambah. Artinya bertambah apa? Yang tadinya di halaman depannya bersih, seperti ini katakan bersih ya. Ini bersih. Katakan ini kitab Tadhkiratus Sami'. Ini bersih. Paling ada catatan di atas nih. Ini kitab Ustadz kita, Ustadz Budi Asyari. Ada tulisan Al-Madinah Al-Munawwarah, tarikh di mana belinya, beliau atau dapat kitab ini. Kalau dalam kitab ini bersih luarnya, apa depannya, ya jangan dibalikin dalam keadaan coret-coret. Meskipun coret-coretan itu ayat Quran, ya. Meskipun coretannya hadis, meskipun coretannya fawaid dari kitab itu, jangan. Karena itu kita telah berbuat zalim kepada orang yang meminjamkan kitab. Ini dibahas di sini oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah. Kemudian di antara adab yang meminjam kitab adalah tidak meminjamkan kitab tersebut kepada orang lain. Loh, siapa dia? Dia juga boleh minjem, ngapain minjemin lagi ke orang lain? Kalau mau ya, kalau mau seperti ini. Seperti yang dilakukan oleh Ibnul Khadiyah Al-Baghdadi tadi. Beliau mengatakan apa? Aneh nggak punya kitabnya. Mungkin bisa minjem ke orang lain. Seperti misalkan gini, kita minjem. Terus ada orang datang, akhi aneh mau minjem kitab antum dong. Afwan, ini aneh juga boleh minjem. Nanti aneh balikin dulu. Kalau nanti antum mau pinjem, boleh pinjem ke dia. Langsung, jangan lewat aneh. Itu adab. Ya, itu adab. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menitipkan kitab tersebut kepada orang lain. Contoh,
dia ada tugas. Kemudian tugasnya dia kerjakan bareng-bareng ke rumah temannya. Ini nggak boleh, ini termasuk adab nih. Kemudian kitab itu, anda titipin ya, anda titip aja di rumah antum ya. Padahal kitab itu dia kitab hasil meminjam dari orang lain. Anda titip di rumah antum ya, nah itu nggak boleh. Karena apa? Nanti takut hilang, takut dia nggak lebih care dengan kita. Sebagaimana kita kalau minjem kan lebih mawas lah, lebih care tentang, oh jangan sampai kena air, jangan sampai taruhnya di mana asal dan lain sebagainya. Maka itu termasuk adab ya. Nah, ini sedikit ada tentang dimana kita nggak boleh menahan kitab hasil pinjaman kita padahal orangnya udah minta. Ini ada kisah sedikit. Al-hadru min habsil kitab an sahibihi lima fihi min adh-dhulmi wal khiyana lil ikhwan. Qala al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi mengatakan, sami'tu Aba Abdillah al-Hafidh yaqul sami'tu as-Saqar yakni al-mutarjim yad'u fi masjidihi wa huwa rafi'u butuni kaffaihi ila as-sama' wa huwa yaqul. Al-Imam Baihaqi mengatakan beliau ada seorang mutarjim as-Saqar, beliau berdoa, orang ini berdoa di masjid dengan doa yang saya bacakan ya. Ya Rabbi, innaka ta'lamu anna Abul Abbas al-Masri zalamani. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau maha mengetahui bahwasanya Abul Abbas orang yang telah menzalimiku atau berbuat zalim kepadaku. Wa habasa anni aktsara min 500 juz'in min usuli. Dan dia adalah orang yang telah menahan sebanyak 500 bagian dari kitabku. Allahumma fala tanfa'hu bidzalik. Ya Allah, jangan kau jadikan ilmunya manfaat. Coba tuh. Ya. Wa bisairi ma jama'ahu minal hadis. Dan semua hadis yang telah ia kumpulkan jangan berikan manfaat untuk itu. Wala tubarik lahu fih. Udah gitu didoain apa? Jangan diberkahi ya Allah. Coba tuh. Orang kalau udah marah, lihat orang yang dizolimi. Ya. Si As-Saqar ini karena telah dizolimi oleh Abul Abbas Al-Masri, dia sampai berdoa demikian. Maka jangan sampai kita menahan kitab yang kita pinjam, orang pemiliknya sudah meminta terus kita pinjam, jangan sampai dia sakit hati, kemudian sampai dia mendoakan keburukan buat kita. Nah, makanya jangan sampai. Baik. Terus bagaimana jika kitab itu wakaf? Ada pembahasannya. Kitab wakaf ini gimana? Fa in kana al-kitabu waqfan 'ala man yantafi'u bihi ghairu mu'in fala ba'sa binasxi minhu ma'al ihtiyat wala bi islahi. Jika kitab itu wakaf, maka harus seizin nazir kalau mau butuh dikeluarkan dari perpustakaannya dan lain sebagainya. Sampai seketat itu, ya. Baik. Itu tadi adab orang yang meminjam kitab. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah adab perawatan dan penataan kitab. Ya, merawat kitab, meletakkan kitab, menata kitab itu bagian dari adab yang harus kita perhatikan. Baik. Yang pertama adalah Syekh mengatakan di sini tidak meletakkannya di atas tanah atau lantai tanpa alas. Ini dari adab kepada kitab ya, teman-teman sekalian. Adab kepada kitab adalah tidak meletakkannya langsung gitu di lantai gitu, tidak. Ini ada di dalam kitab itu kan mungkin ada qaulullah taala, ada qaulur rasul, ada aqwalul sahaba, ada aqwalul ulama, ada sesuatu yang harus kita muliakan. Ada ayat Quran, ada hadis Rasulullah di mana tertulis di kitab itu. Maka termasuk adab adalah tidak meletakkannya langsung di atas tanah atau lantai tanpa ada alas. Ya, itu. Kemudian hendaknya menaruh alas di bawah kitabnya. Ya itu tadi ya, menaruh alas. Ya imma meja atau bantalan atau apa ya, lekar yang buat ngaji itu bisa dikatakan. Baik. Kemudian ya, Syekh mengatakan di sini sampai meletakkan kitab, susunan kitab, katakanlah kita nggak punya rak gitu ya. Atau kita punya rak yang terdiri dari beberapa tingkat.
rak buku itu, ya, sampai meletakkannya pun harus dengan adab. Di antara adabnya adalah, kata Syekh, wa yura'il adaba fi wada'il kutub bi'tibari ulumiha. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu itu memperhatikan bagaimana ia menyusun kitab-kitabnya. Maka menyusun kitab itu berdasarkan keilmuannya, berdasarkan disiplin ilmunya. Contoh, ilmu yang paling mulia adalah Al-Quran. Katakanlah ya, saya punya beberapa kitab tafsir, beberapa kitab hadis, kitab fiqih, kitab sirah, kitab dan sebagainya. Mana yang harus diletakkan paling atas? Itu kitab sirah, kitab Al-Quran. Dengan segala disiplin ilmunya, kitab tafsir, ulumul Quran, ilmu qiraah, rasmul Quran dan lain sebagainya. Ya, maka letakkanlah ilmu itu paling atas kitabnya. Kalau ada mushaf, mushaf itu ada di atasnya lagi, paling atas. Ya, ini sudah saya lakukan alhamdulillah di rumah ibu saya masih naruh kitab saya di sana. Jadi di paling atas itu saya taruh tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, kemudian ada Umdatut Tafsir, ringkasan tafsirnya Ibnu Katsir yang riwayatnya sebagian dihapus, kemudian tetap dicantumkan riwayat tapi tidak sebanyak di Ibnu Katsir, yaitu kitab Umdatut Tafsir karangan Syekh Ahmad Syakir dan sebagainya. Kemudian kitabul hadis atau sejajar, misal sejajar gini, ini seblok sini Quran, blok kirinya udah didapat batasan gitu, itu kitab hadis Fathul Bari, wala Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Musnad Imam Ahmad, Al-Muwatta dan lain sebagainya kitab hadis. Ya. Meletakkan kitab berdasarkan kemuliaan ilmunya, bi'tibar ulumiha. Wa syarafiha wa musannifiha. Bahkan ya, kalau katakan sama nih, apabila ada beberapa kitab yang sama dalam isi, artinya ini sama-sama kitab tafsir, katakan sama-sama kitab tafsir, ada tafsir Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir. Mana yang lebih di atas? Mana yang harus kita letakkan lebih atas antara tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir? Ya, maka yang paling lebih atas adalah tafsir Tabari. Itu sama isinya, tapi kemuliaan penulisnya, kemudian zamannya beda. Zamannya At-Tabari dengan Ibnu Katsir beda. Ya, karenanya itu perlu diperhatikan. Lah ini sangat-sangat dibutuhkan para penuntut ilmu untuk kita tahu kapan tarikh wafatnya, kapan ulama ini meninggalnya tahun berapa dan lain sebagainya. Sampai segitu detailnya kita beradab dengan kitab-kitab kita. Kan kita sekarang nggak ngasal ya. Kitab apa ditaruh bawah. Kalau ada rak kitab tafsir di paling bawah, kalau paling atas malah kitab ini kisah anak-anak misalkan, kisah anak-anak, kisah apa dan sebagainya. Harusnya berdasarkan keilmuannya. Syekh mengatakan ya, kalau memang ada mushaf ya paling atas, mushaf paling atas. Kemudian wal aula an yakuna fi kharitati dzalika urwatan min mismar. Nah, kalau fa in istawa kitaban fi fannin, kalau ada satu kitab, kayak tadi saya katakan, ada satu kitab sama-sama ada satu disiplin ilmu, maka yang lebih diutamakan adanya, artinya apa? Katakan ada fan, contohnya sirah ya. Ini pembahasan lain. Ada sirah, kitab sirah, sama-sama bahas sirah, tapi kitab yang satu ini lebih banyak mengutip ayat Al-Quran dan hadis, yang kitabnya yang satu lagi enggak. Cuma dia menuliskan kisah apa, intisari dari ayatnya, katakan itu. Maka yang didahulukan adalah kitab yang lebih banyak mengutip ayat Quran dan hadisnya. Kalau sama, katakan, sama-sama dua kitab ini sama-sama kutipannya banyak, hadis dan ayatnya, ini juga kitabnya sama. Maka mana yang didahulukan? Fajalalatul musannif. Keagungan, kemuliaan, kesalihan, kewaraan seorang musannifnya, ulamanya, pengarangnya. Sampai segitunya kita harus, berarti kan kita harus paham
fulan musonif ini, aina atqa, aina a'lam, aina, yang mana yang lebih alim, mana yang lebih jalil makanahnya gitu ya, kedudukannya dalam hal ilmu, berapa ulama yang bersaksi atas keilmuannya, berarti kan sampai sedetail itu. Coba Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik. Fa in istawaya faqdamuhuma kitab. Kalau katakan sama nih, kemuliaannya sama, ketakwaannya sama, kewaraannya sama, maka mana yang harus ditata paling atas? Padahal buat nata kitab doang nih Bapak Ibu. Segitu Masya Allahnya ya. Fa'aqdamuhuma kitabatan. Kitab mana yang lebih dulu ditulis? Coba itu. Pasti nulisnya nggak bareng gitu. Ya, pasti nih. Ya. Mana yang lebih dulu ditulis dan mana yang lebih banyak berpengaruh atau banyak komentar ulama di situ. Fa'aqdamuhuma kitabatan wa aktsaruhuma wuqu'an finnas atau fi aidil ulama wassalihin di zamannya. Ya. Kalau sama-sama juga, nah Masya Allah dikasih opsi lagi sama Al-Imam Ibnu Jama'ah. Fa asahhuhuma, maka yang lebih sahihnya. Masya Allah ya, Bapak Ibu sekalian, sampai segitunya ya, merawat kitab, menata, Masya Allah. Baik, itu adab merawat dan menata. Yang selanjutnya adalah adab mengoreksi dan menyesuaikan kitab. Dhab. Jadi dulu kan seperti saya katakan tadi, ulama tuh mungkin ada yang bisa mampu beli nuskhahnya, ada yang nggak mampu, maka mereka harus menyalin, harus mencocokkan nih, mengoreksi, dikoreksi, dicocokkan dua kitab yang harus dibeli atau yang harus dipegang sama dia. Pertama, ada adabnya juga menulis kitab berarti di sini. Adab menulis kitab. Hendaknya dalam keadaan suci. Suci badan, suci pakaian, suci tempat ya. Apalagi yang mau ditulis adalah ilmu-ilmu syar'i. Ini mana harus diperhatikan. Hendaknya dalam keadaan suci, menghadap kiblat, suci badan dan pakaian. Sampai segitunya kita harus beradab dengan kitab, memegang. Ini bukan dalam rangka menyamakan Al-Quran ya. Maka ini jangan sampai, Ustadz berarti itu sama dong kayak Al-Quran. Quran harus dilayamasuhu ilal mutahharun, Quran harus suci dan tidak, ini dalam rangka bab ta'zim lil ilm wal kitab. Baik. Kemudian kalau kita hendak memulai menulis ya, menulis sesuatu atau apapun, atau kita sedang menulis karangan atau karya ilmiah yang mana pembahasannya tentang seputar ilmu syar'i katakan, atau kita menulis urusan dunia pun sekalipun katakan, maka memulai menulis dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini itu menjadi satu pembahasan sendiri ya. Ya. Di mana seseorang itu jika hendak menulis, jika hendak memegang kitab, dia harus diperhatikan kondisi badannya. Kadang kan kita ya asal aja gitu, ambil kitab, baca, nggak tahu pakaian kita kayak apa, aurat kita bagaimana, ketutup atau tidak. Ya, padahal yang lagi kita baca adalah tafsir katakan, atau hadis katakan. Maka ini lagi-lagi kita memang harus perhatikan adabnya. Itu ya tadi kata Syekh, idza nasakha syai'an min kutubil ulumi syar'iyyah fayanbaghi an yakuna ala taharatin mustaqbilil qiblah tahiral badan wa thiyab bihibrin tahir wa yabtadi'u kulla kitabin bi kitabati bismillahirrahmanirrahim fa in kana al-kitabu mabdu'an fihi bi khutbatin tatadamman hamdallahi ta'ala wa salat ala rasulih katabaha ba'da al-masal. Nah, artinya di antara adabnya tadi memulai dengan basmalah, kemudian memuji Allah dengan alhamdulillah, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara adabnya menulis adalah apabila menulis lafzul jalalah, ya, lafzul jalalah Allah gitu, hendaknya menulis juga kalimat atau lafaz ta'zim. Apa itu Ustaz?
Contoh, setelah lafzul jalalah atau setelah tulisan Allah ditambah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, jalla jalaluhu, dan lain sebagainya. Itu adab, ya, adab kepada Allah azza wa jalla. Jadi Ustaz, kalau SWT gimana? Nah, ini yang su'ul adab atau kurang beradab. Apa salahnya menulis lengkap? Subhanahu wa ta'ala, bukan SWT. Ya, ini termasuk dari su'ul adab. Kemudian apabila menulis nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya menulis salawat dan salam kepada Rasulullah dan tidak menyingkatnya. Nah, ini hati-hati. Ini dari zaman Ibnu Jama'ah udah ada yang menyingkat itu ternyata. Jadi singkatan menyingkat SAW itu termasuk su'ul adab kepada Rasulullah SAW. Dan itu sudah terjadi di zaman Al-Imam Ibnu Jama'ah. Berarti kan sudah terjadi yang seperti itu, dan hari ini pun kita temukan gitu ya. Orang yang menyingkat sallallahu alaihi wasallam dengan apa? SAW. Subhanahu wa ta'ala dengan SWT. Apa susahnya? Ya, kita menulis lengkap subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bacakan di sini ada komentar terkait menyingkat tulisan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana itu merupakan su'ul adab kepada Rasulullah SAW. Bahasa Syekh mengatakan seperti ini. Ya. Wajarat adatus salafi wal khalaf bi kitabati sallallahu alaihi wasallam wa la'alla dzalika liqasdi muwafaqatil amr fil kitabil aziz fi qaulihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan telah terjadi di zaman salaf dan khalaf para ulama yang menulis dengan sallallahu alaihi wasallam liqasdi muwafaqatil amr, untuk dalam niatan apa? Semoga tulisan itu sesuai dengan perintah Allah dalam Quran. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Coba kalau kita singkat SAW, maksudnya apa? Allah azza wa jalla, Rabbul alamin. Allah mengatakan apa? Sallu alaihi wa sallimu. Ada sallu alaihi, salawat, wa sallimu. Taslima lagi, ada taslima, ada penekanan di situ. Maka sudah tidak layak sama sekali bagi kita untuk menulis dengan menyingkat. Wala takhtasiru shalah fil kitab walau qa'at fi satri. Nah, ini dilarang untuk menyingkat. Kenapa? Singkatan itu salama dari zaman dulu kan, kalau di sini kan SAW ya. Kalau di bahasa Arab itu shad lam mim, salama, atau shad lam ain mim, salama. Itu singkatan dari sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini orang Indonesia kan SAW ya. Kalau orang Arab di zaman Ibnu Jama'ah udah ada yang menyingkat dengan shad lam ain atau shad lam ain mim. Wa kullu dzalika ghairu laik. Yang seperti itu tidak pantas dilakukan para penuntut ilmu. Tidak pantas dilakukan oleh orang muslim, orang mukmin yang beriman kepada Rasulullah, yang mengagungkan Rasulullah, terlebih kepada para penuntut ilmu. Bihaqqihi sallallahu alaihi wasallam waqad warada fi kitabati shalah bi kamaliha wa tark ikhtisar atharan katsira. Itu tidak layak. Kita orang yang berharap syafaat Rasulullah, kita orang-orang yang berharap pertolongan dari Rasulullah, yang berharap diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, masa tega-teganya menyingkat salawat kepada Rasulullah SAW. Padahal satu hadis mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Kan seperti itu hadis yang kita hafal. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, ya, maka Allah akan berselawat baginya 10 kali. Bayangkan, loh kita 1 kali aja pakai disingkat, ya Allah. Ya, maka jangan. Maka di sini ada semacam perhatian khusus. Al-hadar min hadzal ikhtisar fihi isa'atul adab wa tarkul afdaliyah. Maka hendaklah harus berhati-hati dalam hal menyingkat salawat kepada Rasulullah SAW, karena di dalamnya termasuk su'ul adab, adab yang buruk,
wa tarkul afdaliyah, dan meninggalkan keutamaan yang diberikan. Lianna salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam mansusun wassalamu alaihi masnun. Karena salawat kepada Rasulullah itu mansus, ya, tertulis teks dalam hadis dan dalam ayat. Sallu alaihi wa sallimu taslima, itu dalam ayat. Dalam hadis, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asyran. Wa li'annahu min haqqi sallallahu alaihi wasallam 'alal mu'minin, karena termasuk hak Rasulullah kepada kita adalah beliau dapat salawat. Wa li'anna thawaba dzalika aidan ilal muslimin, karena pun pahalanya kembali ke orang-orang yang bersalawat itu. Fa kaifa yakhtasiru salatu alaihi wa huwa bil mu'minina raufur rahim. Bagaimana kita kok bisa-bisanya kita menyingkat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Itu termasuk apa? Adab menulis. Kemudian apabila menulis nama sahabat, terlebih mereka sahabat senior, hendaknya menulis taraddi radhiyallahu anhu kepada mereka. Ya. Jangan lupa, mereka itu juga dapat stempel dari Allah, yaitu radhiyallahu anhu. Baik. Yang selanjutnya adalah dalam keadaan suci. Oke, tadi sudah ya. Kemudian tidak menulis terlalu kecil. Kalau menulis nih, jangan terlalu kecil. Kenapa? Karena tulisan kecil itu akan susah, menyulitkan orang yang membacanya. Bahkan di sini adalah dikatakan uktub ma yanfa'uka waqta hajatika ilai. Tulislah sesuatu yang dimana nanti kamu membutuhkan di umur tuamu. Kita kalau nulis kecil, waktu tua mata kita sudah sangat lemah sekali penglihatannya, butuh bantuan kacamata, itu akan merepotkan kita di waktu kita sangat butuh tulisan kita. Maka kata Imam Ibnu Jama'ah harus apa? Ditulis jangan terlalu kecil. Maka hendaklah juga tulisannya dengan apa? Dengan jelas, rapi. Masya Allah, sampai segitunya kita kalau menulis sesuatu. Baik, maksudnya waktul hajah adalah nanti kita nih masih muda, oke, mata masih sehat, kita menulis kecil masih kelihatan. Tapi nanti orang-orang setelah kita mau melacak tulisan-tulisan kita, kemudian bahkan kita sendiri di waktu tua kita mau membuka-buka file, buka-buka memori atau tulisan-tulisan kita nggak akan bisa membaca. Baik. Itu termasuk adab ya. Dan menulis hendaklah lebih afdalnya dengan pena, bukan pensil. Ya. Kenapa? Karena yang demikian lebih terlihat jelas dan mudah dibaca. Itu sampai segitunya. Pensil itu bahasa Arabnya midad. Ya. Kalau pena katakanlah hibr. Al-Imam Ibnu Jama'ah mengatakan ya, wal kitabatu bil hibri aula minal midad li'annahu athbat. Dan menulis dengan pulpen, katakan pulpen atau pena yang tintanya jelas, afdal minal midad, lebih utama daripada pensil. Kenapa? Li'annahu athbat, karena tulisan pakai pena, pakai tinta itu lebih athbat, lebih kelihatan, tampak jelas. Wa abyan, ya. Bahkan sampai ada, jangan nulis terlalu cepat, jangan nulis dengan tinta yang terlalu banyak sehingga ya fayamna usuratul jari, nulisnya terlalu lama karena tintanya tebal banget ya. Alhamdulillah hari ini Allah telah mudahkan. Pena zaman dulu kita tahu dicelup, sekali mau satu huruf dicelup, satu kalimat dicelup. Hari ini apa? Tinggal tulis. Penanya sudah mengalir berbarengan dengan gerakan tangan kita. Ya. Kemudian hendaklah, ya saya bacakan dulu. Ya. Adab menulis hasyiyah. Nanti kalau kita menulis hasyiyah ini ada adabnya juga, yaitu catatan kaki ya. Hasyiyah artinya catatan kaki. Di antara adabnya adalah yang saya ringkas, tidak seharusnya seorang penuntut ilmu menulis catatan kaki di luar pembahasan yang ada di kitab. Ya. Ini dulu memang yang lagi dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qudamah ini di masanya ya, di masanya itu. Jadi namanya hasyiyah itu ditulis di bawah banyak banget sampai kitab tuh hampir nggak kelihatan gitu. Maka kalau mau
secukupnya. Kalau ada sesuatu yang harus ditambahkan, ya pakai kurosah atau notebook yang lain atau buku tulis yang lain. Ya. Kemudian termasuk adab dalam penulisan catatan kaki adalah tidak terlalu banyak menambahkan atau menuliskan catatan kaki, yang menyebabkan seorang penuntut ilmu tersebut juga akan kesibukan dengan itu atau bingung tentang catatan kaki ini banyak banget, sehingga malah catatan atau inti kitabnya malah terlewat, sibuk dengan catatan kaki, sibuk dengan catatan-catatan di bawah, sehingga inti dari kitab yang lagi kita inginkan adalah malah tidak sampai atau malah terlupakan banyak atau terlewat banyak. Itu termasuk adabnya. Makanya ditinggalkan kalau mau punya kitab kita biar juga rapi. Kalau emang harus ditulis beberapa kalimat maknanya yang kita nggak tahu, tulis saja. Tapi kalau butuh yang banyak, mending baiknya apa? Baiknya ahsan kita sediakan kurasa khusus untuk menulis itu. Baik ya. Kemudian di sini ada pembahasan diantaranya al-muqabalah. Muqabalah itu artinya Bapak Ibu, jadi ada dua teks yang ada dua kitab itu. Sama-sama ini kitabnya satu orang yang nulis gitu kan. Tapi mungkin satu kitab ini hasil salinan orang lain, satu lagi tulisan aslinya. Kadang salinan ada yang terlewat, kan kita nggak tahu ya. Maka itu adalah namanya muqabalah. Itu dicocokkan dua-duanya nih. Mana yang benar, mana ditahqiq, di mana sih yang salahnya apa sih. Tapi alhamdulillah, mungkin hari ini adakah kitab seperti itu? Mungkin ada juga lah, namanya manusia ya. Bahkan kitab-kitab terjemah ya, ada aja tuh salahnya, salah huruf. Mungkin maka bagi mereka yang kerja di publishing, kemudian percetakan, itu memang harus sudah menjadi salah satu sesuatu yang nggak boleh ditinggalkan itu untuk diedit ulang, ditinjau ulang, dibaca ulang supaya seperti ini. Di zaman beliau juga ada muqabalah ya antara dua kitab. Kemudian fayam bagilahu an yashkil al-mushkil wa yu'jim al-musta'jim. Ya dulu kalau ada sesuatu yang gharib, aneh gitu ya, ada yang itu akan ditandain, kemudian dikasih catatan di bawahnya dan sebagainya. Baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah di antara adab kita kepada kitab adalah menulis judul. Menulis judul. Kita kan tadi lagi bahas juga menulis ya, adab kita pada kitab, kemudian adab menulis dan lain sebagainya. Adab penulisan judul, bab, subbab dan semisalnya. Ini ada adabnya. Pertama, tidak mengapa menulis judul, bab, subbab dan yang semisalnya dengan tinta berwarna merah. Zaman dulu tuh udah ada tinta berwarna merah. Karena yang demikian agar terlihat tampak lebih jelas dari isi judulnya atau dari isi materinya yang akan. Biasalah ya, atau hari ini kan memang nggak ada tinta merah, katakan, tapi dicetak tebal dengan font yang gede semuanya, caps lock semuanya gitu kan. Karena dahulu para muhaddisin, para fuqaha, para usuliyin, itu mereka menulis bab dengan menggunakan tinta merah supaya terlihat jelas, oh ini judul babnya. Bapak Ibu pernah lihat gak sih kitab aslinya Majmu' Fatawa punya Syekhul Islam, kemudian Arba'in Nawawi, namanya dulu ya, Masya Allah. Ulama kita itu nggak seperti skripsi kita hari ini, rapi, ada berapa jaraknya, spasinya, satu lembar tuh nggak boleh terdiri dari berapa karakter, Masya Allah. Dulu tuh ya ulama nulis saja gitu. Jadi sehingga teks asli, literasi aslinya atau kitab aslinya itu yang kita sebut dengan makhtutot ya, itu yang masih tertulis dengan tulis teks asli itu kayak mana sih nih, ke arah mana, atau kadang udah penuh di sini dia nulis ke kiri, ke kanan gitu. Ada sebagian orang yang seperti itu, sehingga kalau ditulis dengan sesuatu yang berbeda ya, merah gitu katakan, atau dicetak tebal, nah itu sudah, oh ini judulnya. Masya Allah ya, sampai segitu perhatian para ulama terhadap kitab. Kemudian bisa juga dengan menggunakan tinta berwarna yang lain, nggak harus merah. Ya ada kan ya pulpen yang warna-warni itu ya, ada hijau, ada biru, ada hitam, ada merah. Kuning ada gak? Nggak ada ya.
Itu ada warna-warninya. Itu yang demikian, kan ada tuh orang telaten ya. Judul paling atas, poin-poin judul merah, poin-poin yang ini poin besarnya hijau, penjelasannya ditulis pakai warna hitam dan lain sebagainya. Yang itu masya Allah dia punya ya tadi termasuk adab juga adalah dia yakin atau dia peduli dengan dirinya sendiri. Nanti mungkin suatu saat terlebih dia sudah tua, di mana penglihatan sudah lagi nggak seperti waktu muda, dia membutuhkan itu sehingga dia dengan mudah menemukan, membaca dan lain sebagainya. Atau buat orang-orang setelah dia, anak-anak keturunannya atau orang-orang yang mau memanfaatkan tulisannya. Ya maka itu juga termasuk adab kepada kitab, bahkan adab penulisan kitab. Baik. Kira-kira itu yang bisa Anda sampaikan dari pembahasan. Mungkin Anda ulang secara ini cepat saja dari awal. Bagaimana pertama adalah seorang penuntut ilmu harus memiliki kitab, terlebih kitab yang dibutuhkan di saat dia ingin mempelajari disiplin ilmu tertentu. Itu sudah harus punya. Kemudian kitab adalah khairul jalis, tempat duduk yang paling baik. Kemudian kitab adalah sesuatu yang tidak akan lepas dari ilmu, di mana ilmu tertulis di dalamnya, ilmu terbukukan, terkumpul rapi, sehingga sebagaimana kita memuliakan ilmu para ahlinya pun juga kita memuliakan sumber, yaitu kitab. Kemudian adab jam'ul kitab, yaitu mengumpulkan kitab. Kalau kita memang diberikan rezeki oleh Allah lebih sehingga kita bisa menganggarkan atau menjadikan setiap bulan itu ini untuk beli kitab. Tapi lagi-lagi jangan cuma mengumpulkan kitab, tapi hendaklah kita memakainya, menggunakannya, menjadikan rujukan, bahkan ya meminjamkan ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Jama'ah di awal, ada dua kaum, yang satu nggak suka meminjamkan, yang satu meminjamkan. Yang suka meminjamkan ini lebih baik menurut beliau karena ada i'anah alal ilmi, ada tolong-menolong dalam ilmu. Tapi jangan juga cuma ngumpulin kitab aja, enggak. Tapi kita kata tadi yang baik saya katakan apa? Idza lam takun hafizan wa'iyan fajam'uka lil kutubi la yanfa'u. Kalau kami semua, kalau kamu tidak menjadi orang yang hafiz, wa'i, yang melek dengan kitab, dia juga punya hafalan, ada dasar ilmunya, maka fajam'uka lil kutubi la yanfa'u. Ngumpulin kitab aja kurang manfaat. Kemudian adab meminjam, ya adab meminjam kitab, orang yang dipinjemin juga ada adabnya. Di antaranya adalah berterima kasih, tidak meminjam terlalu lama, bersegera mengembalikan, tidak menahan kitab saat yang meminjamkan sudah meminta, tidak mencoret atau menambahkan tulisan. Kembalikanlah sebagaimana dia meminjam di awal. Kalau ada sampulnya, kembalikan ada sampulnya. Kalau nggak ada sampulnya, ya tidak ada sampulnya. Atau termasuk perbuatan ihsan adalah kalau nggak ada sampulnya, dia berikan sampul, tapi mungkin ada orang yang nggak suka juga, ya. Maka perlu ditanya dan komunikasi lagi. Tidak meminjamkan kitab kepada orang lain, padahal kitab itu hasil minjem juga. Tidak menitipkan kitab dan lain sebagainya. Kemudian merawat kitab, diantaranya ya tadi meletakkannya tidak sembarangan. Dan termasuk adab yang lupa Anda sampaikan tadi adalah tidak menjadikan kitab alat sandaran, bantalan buat tidur, ya, ganjelan. Nah ini nggak boleh nih. Ganjel kitab mentang-mentang gede nih, tebel gitu. Lah buat ganjel ini aja dah. Ganjel lemari nih, nggak boleh, itu nggak ada adabnya. Apalagi kitab tafsir lagi, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir cetakan itu tuh kalau nggak salah ada 4 tuh. Wah lumayan nih pas nih buat ganjel. Itu nggak ada adabnya. Ya, jadikan tempat tidur, sandaran, bantalan, itu tuh nggak boleh jadi wisadah kata Syekh, kata Al-Imam Ibnu Jama'ah nggak boleh. Itu termasuk ya, alat bersandar, alat duduk, ngipas-ngipas, gerah nih, ya kan? Ini kitab Riyadhus Shalihin atau Arba'in Nawawi tipis. Bismillah, nggak boleh, nggak ada adab kayak gitu. Termasuk juga menyapu. Maksudnya nyapu gimana, Ustaz? Ngibas-ngibas gimana ya? Misalkan kasur nih, kasur ada agak ngeres, ada apa? Ngeres tuh apa nih? Ada ininya lah, debu-debunya. Kitab nih dipakai buat menyapu. Itu nggak ada adabnya. Itu juga penting nih ya. Apalagi kitab ilmu, tafsir, hadisnya. Gimana kita mau dapat ilmu kalau kita nggak muliakan ilmu dan alat untuk ilmu tersebut. Itu aja kira-kira yang bisa Anda sampaikan di kesempatan kali ini.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada salah-salahnya mohon dimaafkan. Kalau ada sesuatu yang harus dikoreksi, butuh dikoreksi, silahkan. Ala kulli hal, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari anak pribadi. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb. Maka yang terpenting adalah setelah ini kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.